Ini dia sahabat, Brazilian ketika diprogram akar. Pokoknya bikin ketagihan sekali sahabat. Nah, tahu begini hasilnya ketika diprogram, saya budidaya Brazilian sahabat. Karena hasilnya nih, kita lihat tuh. Rasanya itu bikin nyaman gitu ya, dilihat di hati itu rasanya cocok. Halo sahabat imajinasi bonsai, kembali lagi bersama saya Fredian. Ya sahabat, kali ini saya akan mereview bonsai Brazilian Rain Tree atau bahan bonsai Brazilian Rain Tree ya sahabat. Ya, di sini saya punya bahan bonsai Brazilian. Ternyata Brazilian ketika di program akarnya itu bikin ketagihan sahabat ya. Dan untuk sekarang ini juga ya, untuk jenis Brazilian itu masih jarang dijumpai yang diprogram ya. Iya sahabat, nah inilah hasil dari program akar Brazilian Rain Tree ya. Ternyata Brazilian ketika di program akarnya sangat istimewa. Nah, di sini kita lihat ya, akarnya muter. Kita lihat sebelah sini, kita lihat muter. Nah, akarnya muter. Nah, karena saya salah satu atau petani bahan bonsai yang penikmat akar ya sahabat. Jadi saya menikmati itu dari benar-benar berproses. Saya sudah bisa menikmati ya di bagian akar seperti ini. Jadi tidak menikmatinya itu ketika sudah jadi bonsai saja, tapi benar-benar dari berproses saya sudah merasa menikmati ya. Jadi di bagian akar inilah saya bisa menikmati ya, karena untuk awal ya pasti kita nikmatinya di bagian akar seperti ini. Daunnya seperti daun apa ini sahabat ya, daun melanding ya, daun melanding. Kalau sahabat tahu melanding seperti ini daunnya. Oke, nah di sini saya punya sayang baru 2 pohon ya sahabat. Nah itu yang sebelah kita lihat. Ini dia sahabat, Brazilian ketika diprogram akar. Pokoknya bikin ketagihan sekali sahabat. Nah, tahu begini hasilnya ketika diprogram, saya budidaya Brazilian sahabat. Karena hasilnya nih, kita lihat tuh. Rasanya itu bikin nyaman gitu ya, dilihat di hati itu rasanya cocok ya, karena kita janganlah bohongi perasaan kita gitu loh. Ini biarpun belum berbentuk bonsai, tapi sudah menciptakan rasa bahagia dan senang ya sahabat. Padahal baru ya akar, dan karena saya dulu ini cangkoknya pilih yang bagian pohonnya sudah bengkok. Nih, ini bukan saya yang bengkokin ya sahabat. Jadi memang awal saya pilih bahannya pas cangkok itu saya pilih yang sudah punya gerak seperti ini. Nah, tapi pas awal cangkok itu masih kecil, nah, kalau nggak salah seukuran ini. Nah, jadi contoh seperti ini. Nah, ini sebelum dicangkok dulu, ini sebenarnya sebuah cabang. Nah, di sini cabangnya itu sudah saya cangkok pertama. Ada yang saya cangkok dan tumbuh tunas baru. Nah, jadi ini bengkokan ini tercipta dengan sendirinya. Bukan karena saya dari awal ini saya kawat ya sahabat. Nah, itulah poin terpenting juga seperti itu sahabat. Ketika kita memilih bahan ya untuk dicangkok, dan apalagi untuk dibudidayakan sendiri atau buat kita ground sendiri, itu ya kita pilih yang paling sebagus mungkin ya sahabat.
Ini dia Brazilian Raintree ketika di program akar. Kita lihat sebelah belakang. Nah, ini bekasnya sudah saya potong sahabat ya, untuk membuat step by step pada akar. Nah, nanti ketika ini sudah sehat lagi, kita potong yang ini dan kita pelihara yang sebelahnya ini. Meskipun berduri, tapi rasanya kalau seperti ini ya, durinya itu terlihat nggak tajam bagi saya. Ini saya di bawah ini kepalanya juga nih, karena pendek nggak takut terkena, karena ini ya gimana ya, yang namanya kita suka. Kalau benar-benar suka biasanya seperti itu ya sahabat, tumbuh rasa nggak mau tahu, nggak peduli, yang penting saya suka gitu loh ya sahabat. Nah, dan bahannya ini ya, bahan-bahan untuk kedepannya ini banyak, ini bisa dicangkok. Nah, dan di sini saya menggunakan pupuk kandang ya, atau kotoran kambing. Ini yang hitam-hitam ini. Nah, karena pupuk kandang atau kotoran kambing ya menurut saya itu yang paling bagus, dan karena saya juga nggak harus beli ya, karena untuk bapak saya sendiri itu pelihara kambing, jadi kotorannya bisa kita manfaatkan. Nih untuk bagian atasnya, wow, berduri. Ini namanya duri terlindung atau bagaimana sahabat. Nah, sepintas nggak ada duri, tapi kalau diperdekat ya, ini duri-duri hijau ini tajam. Nah, saya rasanya kok malah jadi apa ya, tambah tertarik dengan Brazilian gitu. Ternyata bikin ketagihan. Nah, jadi kalau saya itu budidaya atau ground tanaman bonsai itu nggak suka yang ngikut-ngikut ya sahabat. Jadi sesuai rasa saya ingin apa, dan itulah yang saya tanam. Jadi kadang kan kebanyakan dari sahabat ada yang, wah sekarang musimnya pohon ini, tanam ini, pohon itu lihat punya teman bagus, ikut tanam pohon itu. Ya sih nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya itu sesuai keinginan kita. Memang kalau kita ingin budidaya jenis apa, nah itulah ya. Karena faktanya kebanyakan kita mau budidaya itu setelah melihat pohon itu ada yang bisa menciptakannya atau membuatnya sebuah karya yang bagus ya. Ya, padahal semua jenis itu bisa dibikin bagus. Ya, karena tantangannya ada di diri kita masing-masing. Nah, untuk apa ini Brazilian, awal saya dapat bibit itu malah dikasih loh dari sahabat saya di negeri kayangan sana, di Dieng ya. Namanya Mas Rifki. Terima kasih Mas Rifki, bibitnya benar-benar saya olah dengan baik. Terima kasih telah memberikan saya sebuah bibit Brazilian, dan sekarang saya sudah jadikan 2 pohon. Dan yang dari Mas Rifki sendiri masih ada induknya ya. Oke, kita lihat induknya. Nah, inilah induk yang dikasih dari Mas Rifki. Induk masih saya pertahankan, namun karena dulu akarnya sulit diprogram, jadi saya buat indukan ya Mas Rifki. Terima kasih atas bibitnya. Dan sekarang sudah saya kembangkan. Nah, ini ada yang dicangkok oleh sahabat saya. Jadi karena saya belajar dari Mas Rifki juga, ini di sini saya bagikan ke sahabat-sahabat di sini juga Mas Rifki. Nah, karena di sini ada sahabat saya yang tertarik juga, jadi saya support juga. Nah, karena sahabat di sini juga menginginkan jenis Brazilian, nah ini jadi saya support, silahkan dicangkokin ya, gratis ya, khusus sahabat di sini. Nah, jadi seperti itu, kita saling support ya. Nah, ini ada beberapa yang dicangkok, semoga jadi
berkah barokah buat Mas Rifki juga. Oke sahabat, mungkin videonya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di next video.